Hai sahabat Eljon, apa kabarnya nih? Wah, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa lagi dengan Anda. Bersama saya Desi Rahelia, ada Pak Doni dan Pak Roni juga. Nah, segmen kali ini kita masuk ke bagian tips, ya. Tipsnya ini apa sih yang bisa memanfaatkan kita untuk mendapatkan peluang dan tantangan nih, Pak Doni dan Pak Roni? Siapa mau duluan tipsnya? Oke, silakan dari Pak dosen. Karena tips itu artinya tip yang tipis-tipis kan? Oh, kalau Panjangannya tipis-tipis ya? saya kasih ke gue. Iya. Tebel-tebel. Iya. Setengahnya. Oke. Karena tadi sudah diulas di segmen katak tentang sio naga, jadi saya akan menjawab dari perspektif naga. Wah. Karena kebetulan Pak Doni juga naga. Iya. Bukan kebetulan sih, memang saya naga. Emang iya naga. Jadi kalau menurut pandangan saya, peluang itu tidak Menurut harus, pandangan naga ya? ya pandangan naga. Jadi tidak harus di tahun naga, ya kan? Tahun kapanpun ya selalu ada peluang. Tinggal kita berani atau tidak menciptakan peluang. Nah, dari perspektif menciptakan itu juga kan orang harus banyak aspeknya. Satu, dia punya keilmuannya. Dua, pengalamannya. Tiga, ini penting nih, teman, networking. Iya, relasi itu penting. Makanya perbanyak teman, memperbesar peluang terciptanya kesempatan. Benar. Ya kan, kalau kita punya ide, punya konsep, tapi kita nggak bisa mengeksekusi, ya itu hanya menjadi mimpi saja. Ya kan, semua orang bermimpi boleh, tetapi bangunlah dari mimpimu. Benar. Makanya saya lebih suka kata impian daripada mimpi, karena impian itu sama dengan visi, Des. Ya, saya punya visi, pengen bikin begini, pengen bikin begono gitu kan. Tapi ada satu hal, misalnya saya nggak punya kemampuan di sektor itu gitu, saya akan cari orang yang menguasai bidang itu. Ya kan, jadi saya ajak kerjasama, kolaborasi. Kalaupun tidak maksimal dengan dia, bisa jadi lewat dia membuka jalan kita untuk menciptakan peluang yang lain. Ya kan, jadi kalau saran saya adalah selalu ada jalan, selalu ada peluang bagi mereka yang mau berusaha. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau jalan-jalan. Iya kan? Karena ngapain kita membahas sesuatu 1000 kali bicara, tapi kalau melihat satu kali itu lebih dahsyat. Wow. Mengalami satu kali itu lebih baik, walaupun kita tertatih-tatih atau tidak mencapai puncak kesuksesan dalam waktu yang singkat. Ya kan? Tapi percayalah, kalau kita berani mengambil sebuah kesempatan untuk menciptakan peluang dan Anda tidak berhasil, seperti lagu, What doesn't kill you make you stronger. Oke, itu Ya, tahun betul. berapa, Pak? Itu tahun sekarang deh. What doesn't kill you make you stronger. Ya kan? Iya. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, Ya, kan? maklum karena generasi seperti kami ya sukanya Iya. K-pop ya. Oh, K-pop enggak. Batak kali, lagu Batak. Oh iya. Lucia. Ayo, itu artinya apa, Pak? Apa coba? Tanggapin aku. Oh. Itu Asisi Agian berarti. Jadi itu peluang bisa diciptakan. Tapi kalau di depan mata ada peluang, ambil. Tapi ambilnya juga harus dengan bijaksana. Kalau di sana, kalau di sini bijak sini. Iya. Benar, masuk Pak Edo. Nah, karena saya dengan karakter naganya itu kan senangnya menciptakan peluang. Jadi saya harus membangun tim yang isinya bukan naga semua. Terbakar nanti. Kenapa? Karena melihat semua ada kesempatan. Ternyata kita ciptakan gitu kan. Tapi kan kata Coach Roni tadi, hati-hati. Ya kan, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Kenapa? Karena sinergi itu memperbesar energi, termasuk energi untuk menciptakan peluang yang tidak ada menjadi ada, atau meminimalisir risiko dari peluang yang kita ambil. Itu dari kata naga. Wah, ya. Berarti kalau dari kata sio monyet itu berbeda lagi. Ya, kamu monyet ya? Bukan, saya sio monyet. Saya tidak bisa untuk kena seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda sahabat Eljon semua, orang-orang yang bersio monyet pastinya di situ. Mengarah mana ya, Pak? Ya kan, karena kalau sini kan sio kelinci. Iya. Nah, jadi kalau Anda yang bersio monyet, pertama yang Anda harus memanfaatkan adalah kelebihan Anda, yaitu adalah bisa melihat namanya peluang. Nah, tetapi jangan sampai Anda terlena namanya melihat peluang sampai Anda menyia-nyiakan kemungkinan Anda menciptakan namanya peluang. Ya, walaupun ya secara alami, secara natural dari tipe sio naga itu yang menciptakan namanya peluang, tapi sio monyet bisa kok menciptakan namanya peluang, ya kan? Dari sio kelinci bisa kok menciptakan namanya peluang, walaupun ya pasti akan berbeda ketika mereka membicarakan soal visi, ya. Dari kalau misalnya orang sio monyet akan berbicara tentang namanya peluang, bagaimana cara mendapatkan
menggunakannya, bagaimana itu bisa langsung menjadi namanya uang, langsung bisa didapatkan. Itu namanya melihat ya. Jadi ini ada satu poin yang bagus juga nih antara misalkan monyet sama naga gitu kan ya. Dan kalau misalnya terjadi kolaborasi, nah ini yang bisa terjadi nih. Contoh misalnya shio naga menciptakan namanya peluang. Tetapi dari peluang tersebut tidak bisa dilihat sama orang shio monyet. Biasanya itu sulit untuk jadi uang. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlalu, nah ini juga masukan ya Bro Doni ya. Idealis itu menjadi salah satu hal yang bukan sesuatu yang wajib ya. Jadi jangan di kampus, bro. Iya, jadi jangan terlalu misalkan dalam kehidupan nyata jangan ya, dalam kehidupan nyata jangan. Maka jangan terlalu misalnya saya harus begini. Boleh selama itu bisa menghasilkan uang. Cuan. Tapi kalau tidak bisa dilihat, oh ini nggak mungkin bisa kelihatan ada uangnya. Karena kenapa? Orang shio monyet akan melihat uang itu bisa ditarik secara cepat atau tidak, gitu kan. Kalau misalnya itu bisa didapat secara jangka panjang, maka itu akan dilewatkan bisa orang-orang bershio monyet. Makanya ya saya kan? secara naturalnya menciptakan peluang, saya lempar ke dia. Ya. Dia yang lihat ya, bisa ada duitnya apa enggak. Ya. Dia lanjut. Ya. Ya, gue cipta yang lain. Nah, kita juga punya teman orang-orang bershio tikus ya. tikus, Ketika kita tidak babi juga ada. Ya, kayak ngomong babinya dengan emosi banget ya. Sio babi. Ular juga ada. Ya. Nah, jadi orang-orang yang Kolaborasi lah. bersio tikus ya, ketika kita tidak mendapatkan sama sekali peluang, kita utus orang-orang bersio tikus ini untuk masuk ya. Dan akhirnya memang bisa masuk ya kan. Baru tercipta namanya oke, dari dia bisa menembus diciptakan namanya peluang, dan dilihat ada uangnya kita bisa Baru jalankan. kita Nah, jadi ya bagi sahabat Eljon di luar sana yang pertama ya. Jadi kalau misalnya Anda belum bisa melihat peluang, pertama Anda dekatkan orang yang bisa menciptakan peluang. Ya, jadi jangan selalu berpikir, wah saya nggak bisa ngelihat peluang, berarti saya nggak ada uangnya di dalam tahun ini. Salah. Anda dekati orang yang menciptakan peluang. Yang berikutnya, kalau misalnya Anda tidak bisa mendekati orang yang menciptakan peluang, maka dekati orang yang suka mencari peluang. Ya kan? Karena di dalam kemungkinan dua ini yang Anda bisa mendapatkan namanya suatu peluang juga, betul nggak? Nah, Anda jangan selalu berpikir seperti ini ya. Ini adalah periode atau misalkan sesuatu yang orang selalu berpikir pengen mendapatkan yang banyak. Misalkan di dalam satu namanya meja, Anda pengen dapat semua rezeki ada dalam satu meja itu tersebut gitu kan ya. Padahal mungkin Anda rezekinya bukan di situ. Mendapatkan namanya jatuhan dari remahan-remahan dari mejanya pun Anda juga mendapatkan namanya peluang. Dibandingkan Anda ya secara egois Anda bilang saya mau menciptakan meja saya sendiri. Di mana meja tersebut tidak ada sama sekali apapun remahan yang ada di atas itu gitu loh. Jadi Anda dekati dua orang itu. Yang ketiga, apabila Anda kecipratan. Yang ketiga, kalau Anda belum bisa mendekati yang tadi menciptakan, belum bisa mendekati yang tadi yang mencari namanya peluang, maka yang ketiga ya, Anda harus bisa meningkatkan kompetensi diri, ya kan? Karena kenapa? Betul, karena kenapa? Dengan Anda meningkatkan value Anda sendiri, maka Anda yang akan menjadi sorotannya, ya kan? Jadi Anda yang akan menjadi incaran orang-orang yang bisa melihat peluang dan menciptakan peluang. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang bersio kelinci. Nah, orang-orang bersio kelinci bagusnya apa? Menciptakan nilainya menjadi jauh lebih tinggi di kemudian harinya, sehingga bisa dilihat sama orang-orang yang menciptakan peluang dan bisa melihat peluang dan mencari peluang. Nah, itu cocok banget ya. tuh kelinci. Cocok. Kenapa? Untuk personal branding, dia cocok. Ada passion di situ. Ya, dia cocok untuk kita monetize ya, untuk kita jual ya. Jadi artis, ya. Ada jual. Iya, harganya berapa deh kalau mungkin bisa. Iya, iya. Mungkin bisa kita tawar lah ya. Nah, jadi kalau bisa sahabat Eljon, ingat selalu 3 hal tadi ya, dekati orang yang bisa menciptakan, kalau tidak bisa dekati orang yang bisa mencari peluang, kalau tidak yang ketiga maka tingkatkan kompetensi diri Anda, pasti berikutnya Anda bisa mendapatkan namanya peluang. Benar sekali sahabat Eljon. Karena saya sempat merasakan juga itu Pak waktu itu zaman waktu saya mau crowning itu benar-benar yang namanya ini lagi cerita sombong nih. Iya. Oh, bukan ya. Berbagi kisah sukses ya. Boleh. Oke. Karena kan pertama kali gitu. Iya. Ikuti pageant. Nah, itu menurut saya kayak saya nggak punya peluang nih untuk bisa dapat pageant gini, tapi karena kegigihan saya terus kayak nggak mungkin orang lain bisa, masa saya nggak bisa. Oke. Gitu. Tapi kegigihan itu cuma bisa untuk orang punya gigi dong. Gigi dong. Iya. Oh, bukan. Nggak bisa. Kan nggak bisa masuk pageant juga. Iya. Gompong ada Iya, oke. Kegigihannya apa waktu itu? Masih ingat nggak, Des? Kalau apa yang dulu dilakukan? tuh cari sepatu. Oh. Itu
gigih banget sampai kalau nggak hari ini nggak dapet, besok aja, besok sama mama. Kalau nggak besok juga dapet, besoknya lagi. Terus public speaking, belajar dulu, belajarnya dari cermin kan Pak. Dari cermin ngomong-ngomong. Jadi kalau misalnya ada mama lihat tuh di kamar, ini anak kenapa kok ngomong-ngomong sendiri depan cermin gitu. Oke. Itu karena Jadi cerminnya bisa bicara ya? Kan makanya ngomong ya sama cermin ya? Oke. Ngomongnya di depan saya. Oke. Bisa. Oke. Oke. Tapi apa yang memotivasi Des waktu itu? Karena kan kamu punya tujuan kan? Bener. Sehingga kamu melakukan itu dengan gigih gitu. Apa yang dibayangkan waktu itu? Karena pengennya keluar zona nyaman. Oh. Nah, terlalu nyaman di Medan membuat saya nggak berkembang nih kan Pak. Gitu. Kayak mama punya klinik, ya udah saya urusin klinik mama aja gitu. Tapi anak mama ya. Kan saya bungsu. Oh iya. Cocok sama mamanya sionya bisa Iya, kolaborasi. makanya cocok kan ya? Iya. Jadi masa depan akan meneruskan usaha mama kayaknya. Bisa, iya. Tapi mungkin di beberapa tahun ke depan ya. Iya. Iya. Tenang, investor sudah ada. Karena Desi sekarang harus bicarakan panggungnya sendiri. Iya. Ketika panggungnya sudah tinggi ya kan dia bisa kolaborasi sama bisnis mamanya. Dia akan mengangkat bisnis itu dengan brand dia. Promosinya dia. Iya. Cocok banget sebenarnya. Sebenarnya. Makanya waktu itu kayak mama gak ada keraguan untuk menyuruh saya datang. Ya udah, datang aja ke Jakarta. Pergi aja. Jadi kamu merantau. Oh, pergi tapi dengan emosi. Pergi gitu. Oh, gitu. Tapi yang penting ingat sama Tuhan aja. Oke, mantap sekali. Oh, luar biasa Thank you, pengalamannya. Nah itu makanya saya percaya nih kalau peluang nggak kita ambil karena kita nggak merasa, ayo udahlah peluang bisa kok besok atau enggak peluang itu bisa kok nanti saya kolaborasi mungkin sama teman, tapi kadang teman juga nggak bisa dipercaya 100%. Iya. Makanya kembali lagi seperti kata Pak Roni ya, itu kalau misalnya kedua nggak dapat, yang terakhir kembangin diri sendiri. Iya, dan jangan ragu, jangan khawatir bahwa di atas sana ada dia yang selalu membimbing. Selalu ada jalan dan selalu yakin karena dia ada di depan kita, membuka jalan untukmu. Nah, mengarahkan saya ke jalan yang benar, bukan ke arah belok sini. Jadi tersesat di jalan benar ya. Iya. Nah itu dia sahabat Elza, kita udah bahas dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di program Talk Empower Life through Communication. Bye-bye. Bye. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.